warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Nurani, kita berjumpa kembali di channel Sudut Nurani, Jernih Seimbang Manusiawi. Kali ini kita akan membicarakan tentang PPKM yang kebijakan dari pemerintah terkait COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 sudah berlangsung lama, sejak tahun 2019 Maret sampai sekarang kita tetap berlangsung di era pandemi ini. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, alhamdulillah malam ini. Yang pertama adalah Mas Agus Abadi, saya biasa manggil Mas Badi. Beliau adalah salah satu HRD di sebuah pabrik yang nanti kita akan tanya detail bagaimana mengantisipasi Mas Badi ini pada ribuan karyawannya yang terdampak COVID tapi tetap semangat dan bangkit untuk tetap kelangsungan hidup keluarganya. Dan yang kedua, kita kedatangan tamu Mas Hardian Wicaksono, yang lalu kita juga sudah bertemu Mas Hardian Wicaksono di channel ini. Mas Hardian Wicaksono ini adalah salah satu tokoh pemuda yang nanti juga akan bicara panjang lebar bagaimana pemuda mengantisipasi dampak COVID-19 ini. Kita ngobrol santai Mas ya. Selamat Mas. Ya. Baik, yang pertama Mas Agus Abadi, saya ingin bertanya sebagai seorang karyawan pabrik ya, yang Mas Badi ini kebetulan di HRD yang menangani karyawan. Dengan adanya pandemi COVID ini dari tahun 2019 sampai sekarang juga ada kebijakan PPKM darurat dan segala macam. Bagaimana pabriknya apa buyar apa Mas? Apa karyawan itu baik yang di PHK apa gimana? Coba Mas Badi secara gambaran umum menjelaskan apa terdampak itu benar-benar kolaps atau masih bisa bangkit dengan antisipasi kebijakan dari pabrik tersebut. Monggo Mas Badi yang pertama. Ya, baik, terima kasih Mas Farid Halimi, ya teman saya. Sebelum bicara PPKM, jadi di tahun 2020 kan pemerintah memberlakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Itu dampaknya sangat luar biasa, walaupun saat itu bisa dikatakan korban COVID ini masih belum banyak. Katakanlah satu kecamatan satu orang menderita atau terpapar COVID itu sudah dikatakan zona merah. Saat itu karyawan ada 2.000 orang, hampir 700 orang itu harus terpaksa kami berhentikan atau dirumahkan ya. Mas Badi, kan yang saya dengar yang data yang masuk itu Mas Badi di pabrik di Malang ya. Ya. Malang, dan sekarang sudah pindah di Jombang. Gimana Mas? Ya, di Jombang ya. Jadi begini, salah satu tujuan kita membuka usaha itu kan selain profit oriented, ya, yang pasti juga bisa memberikan manfaat positif pada masyarakat sekitar pada khususnya ya. Tapi kali ini ketika pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dampaknya juga lebih dahsyat lagi ya. Beberapa karyawan yang baru masuk ini kan kebanyakan dari pabrik-pabrik yang kolab atau tutup. Nah, saat ini tentu kami sebagai karyawan ini sangat ketar-ketir. Apakah ke depan ini perusahaan masih bisa berjalan ya? Karena sebentar Mas. Ya. Di pabriknya itu dalam bidang apa ya? Di bidang perkayuan kalau kami. Perkayuan. Iya. Di bidang perkayuan. Jadi saat ini lowongan kerja saja sangat sempit ya. Iya, betul. Apalagi ada pembatasan ya. Di jalan-jalan ditutup ya kan. Kemudian
kita mau kirim bahan baku dari luar kota juga kesulitan, Pak. Betul, betul. Mas Farid ya. Jadi ditutup sehingga bagaimana kami bisa berproses produksi kalau tidak ada bahan baku. Sedangkan ketika kita mau merumahkan karyawan, kalau karyawan status kontrak ini kan harus kita bayar, Pak. Ketika kita rumahkan, harus tetap kita bayar. Nah, untuk membayar ini kan kita harus jual produk. Kalau kita tidak bisa berproduksi, apa yang mau kita jual? Apalagi apa yang mau kita bayarkan kepada karyawan. Gitu. Ya, sementara pemerintah sekarang itu bertujuan untuk penguatan ekonomi padahal ya. Penguatan ekonomi itu. Makanya seperti pabrik harus tetap bangkit itu loh untuk biar roda berputar secara ekonomi gitu. Iya betul. Jadi di balik satu orang karyawan ini kan ada anak, ada istri, betul, ya. Ada orang tua. Jadi kalau boleh tahu sudah mem-PHK berapa orang, Mas? Saat ini ya 100-an lebih. Gitu ya. Sudah kita PHK. Tapi dengan kompensasi kan, pesangon atau apa gitu. Itu yang belum bisa kita berikan ya untuk dari kami. Karena kita baru istilahnya baru menggeliat, bukan bangkit. Tapi menggeliat. Oke, sementara Mas Abadi, kalau ke Mas Ardian, sebagai tokoh pemuda mungkin bisa merespon, atau pemuda ini kan biasanya juga banyak pengusaha-pengusaha muda ya. Kayak kita lihat kafe itu kan pengusaha-pengusaha muda banyak kafe. Atau bagaimana Mas Ardian memotivasi mereka nguatno atine arek-arek iku ben tetep bangkit walaupun sekarang jam buka dibatasi segala macam, itu kan tidak bisa dihindari. Kita yang namanya kebijakan sebagai warga negara yang baik harus turut ya. Tapi untuk mengantisipasi bagaimana Mas? Secara gambaran umum dulu sementara. Oh ya, terima kasih Mas Farid. Terkait dengan pembelakuan PPKM ini, istilahnya PPKM darurat sekarang ya. Yang dimulai dari tadi Mas Agus mengatakan di awal tahun 2020 bulan April kalau nggak salah itu ada PSBB. Setelah PSBB ada istilah PPKM mikro. Setelah PPKM mikro sekarang per tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 kalau nggak salah itu diberlakukan PPKM darurat. Mengacu muka-muka nggak diperpanjang Mas ya. Nah ini mengacu pada instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Memang tahun-tahun ini dirasa sangat berat, apalagi terkait dengan bidang wirausaha. Ya ini belakangan tahun ini geliat pemuda terutama di ekonomi kreatif ini kan banyak yang membuka kafe-kafe. Mau tidak mau sangat terdampak sebetulnya, sangat terdampak. Siapa sih yang nggak terdampak pada pandemi ini? Segala bidang. Iya, dari atas sampai bawah lah mungkin. Bahkan mungkin pemuda kan ada yang bergerak bidang pariwisata. Iya. Kan banyak juga. Banyak. Iya. Itu makanya segala bidang ini pasti terdampak, apalagi yang bersinggungan dengan mobilitas, adanya massa. Ini memang sangat dirasa sangat berat bagi apalagi pemuda yang ingin mencoba dunia wirausaha baru, terus adanya pembelakuan PPKM darurat ini yang jumlah mobilitasnya orang dibatasi, terus masalah jam operasional dibatasi, mau tidak mau berefek pada pendapatan secara ekonomi. Ya ini tidak mengesampingkan daripada terkait dengan kesehatan, karena ini juga berdampak antara kesehatan juga ekonomi kan seperti itu. Mau tidak mau nantinya ini sangat beriringan gitu loh. Pemuda sendiri sekarang
sudah mau bergeliat, cuma terus kena masalah pandemi. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya menekankan bahwasanya memang kita jangan berputus asa di era pandemi ini. Jangan berputus asa, terutama pemuda-pemuda ini tetap berkreativitas dengan daya upayanya seperti apa, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Kita tetap harus memupuk asa di era pandemi ini, apalagi ya serba sulit Mas, zamannya serba sulit ini. Saya harap teman-teman pemuda ini jangan berputus asa, tetap menyongsong ini dengan optimisme sebisa mungkin. Gerakan-gerakan terkait dengan menumbuhkan jiwa wirausaha itu jangan ngendelong lah bahasanya. Seperti itulah mungkin. Cuma Ya apa Mas ya, soalnya rada angel lah, zaman ini zaman mau orang bangkitkan ekonomi seperti apa sekarang. Saya ingin tahu seperti apa. Contohnya aja sekarang orang berinvestasi di dunia usaha yang jenengan sebut tadi, di dunia wisata, pasti butuh pengunjung yang banyak. Terus adanya PPKM membatasi aturan terkait dengan mobilitas pengunjung. Di dunia kafe juga seperti itu, apalagi ada jam-jam tertentu yang diperbolehkan operasional. Nah, ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang memang tidak istilahnya apa ya, jangan tebang pilih lah kalau memang mau diberlakukan aturan-aturan ini supaya bisa bersinergi semua. Ya baik Mas. Intinya Mas Hardian ini membersamai mereka lah ya. Iya, iya. Njogo atine dhek cek gak putus asa. Jangan putus asa, Menyemangati. menyemangati. Luar biasa berarti Mas Hardian ini. Pemerintah kudune terima kasih nang Mas Hardian ini. Ya, sama-sama lah Mas. Ada Soalnya kan sosok yang- ya harus ya apa ya? Soalnya zamannya zaman ewu Mas iki. Kalau memang kita tidak ada rasa empati terhadap teman-teman ini juga kan juga kasihan juga. Karena apa ya, mereka menaruh harapan tinggi ketika membuka usaha ini kan juga secara tidak langsung membangkitkan ekonomi harusnya. Betul. Cuma adanya PPKM ya mau tidak mau harus patuh terhadap aturan itu tadi. Patuh dan pinter mensiasati. Harus pintar-pintar menyiasati. Cari peluang dan lain-lain ya. Ya untungnya zaman-zaman ini zaman digitalisasi Mas. Nah, sebaik-baiknya ya harus istilahnya apa ya, memanage usahanya juga collab dengan digitalisasi ini tadi. Contohnya online. Online gitu ya, harus bersinergi lah dengan dunia update ini. Baik Mas Hardian, kembali Mas Batik nggih. Ya. Itu tadi apa Mas, terkait Mas Hardian juga menumbuhkan semangat pemuda. Terus saya tanya Mas Batik, karyawan yang Anda pecat tuh apa masih termonitor, nasibnya piye Mas? Nah, Ya coba nasibnya piye Jan? ya jadi kadang kita itu berat ya sebagai seorang Ya. HRD lah ya. Betul. Karena mau nggak mau kita harus ambil keputusan ya. Ketika kita mempertahankan karyawan tapi kemudian kita tidak bisa menggaji mereka, bagaimana ya kan? Tapi di belakang mereka ada keluarga, nah, serba salah juga. Namun kemudian ya keputusan tetap Atau harus kita ambil. kalau perusahaan sudah dirasa membaik secara Ya, keuangan, harapan- itu ditarik lagi, Iya. ada jaminan gitu ya? jaminan tidak ada, tapi kita memberikan Memprioritaskan. ya prioritas karyawan ex karyawan ini yang akan kita rekrut kembali ketika nanti perusahaan sudah mulai bangkit. Jadi mereka yang akan kita prioritaskan karena di database kan mereka masih ada nama-nama mereka dan mereka punya pengalaman di bidang yang Oh gitu ya. ya Database masih tercatat siapa yang di PHK, nanti kalau kita ambil yang the perusahaannya best-nya, kita tarik lagi ya, ya. kita tarik lagi. Namun kemudian ini diberlakukan PPKM. PPKM ya setelah PSBB berakhir kan, ini menjadi mereka Terkendala lagi. Mas. terkendala lagi, putus asa lagi ya. Namun karyawan yang ada ini kita ajak bersama-sama untuk membangun perusahaan ini tetap semangat walaupun mungkin dengan segala keterbatasan, mungkin upah juga
harus menyesuaikan karena ada ribuan jutaan orang yang di luar kan menunggu kesempatan untuk bisa bekerja ya, karena tadi Mas Ardian juga sampaikan di bidang usaha mikro pun juga kesulitan ya, pedagang juga dibatasi jam kerjanya. Kemudian jadi beberapa pekerja itu mantan dari pabrik lain ya masuk ke yang ditarik ya. Iya, mereka melamar karena tidak ada pekerjaan lain ya. Kita ajak mereka ya, intinya tetap semangat dan bersyukur dengan pekerjaan yang ada saat ini, dan berterima kasih pada pengusaha yang masih bisa bertahan, intinya begitu. Baik, kembali ke Mas Ardian, berarti pemuda yang kreatif dan yang bisa menangkap peluang itu yang bisa bangkit ya Mas ya. Artinya yang kreatif dia bisa cerdas untuk menangkap peluang. Saiki pandemi iki kabeh sepi, saiki opo sing kira-kira gitu ya Mas ya. Iya, ya taruhlah contoh mungkin ya. Mungkin di era-era seperti ini kan yang dibutuhkan sangat itu kan seperti dunia kesehatan. Ya. Atau mungkin Mas Ardian juga menginfokan pada pemuda itu, memfasilitasi lah setidaknya kilo coba jajalan bidang iki tuh. Mas Ardian sudah sampai ke situ juga ya? Ya mungkin secara sharing ya Mas, secara sharing dengan teman-teman pemuda yang lagi giat-giatnya di dunia wirausaha itu, ya kita mencoba memotivasinya itu dari segala bidang lah. Tapi ya itu tadi memang zaman ini zaman pakai lah. Mau ngegas ternyata harus direm, kan seperti itu. Nah, titik tekannya itu bahwasanya ya seyogyanya pemuda-pemuda yang sekarang lagi bergeliat di dunia usahanya itu, titik tekannya jangan putus asa lah. Kita songsong era ini dengan era optimis, dengan era yang memang kalaupun toh nantinya kita harus hidup berdampingan dengan pandemi ini, ya kita harus siap dengan adanya protokol kesehatan yang 5M itu tadi. Atau Mas Ardian juga memobilisasi pemuda itu untuk ikut mensosialisasikan gitu ya, mensosialisasikan 5M atau gimana sih? Ya, ini sebetulnya yang perlu disambut sama teman-teman pemuda. Dalam artian perlu disambut ini juga cara wong iki jawilen pemuda iki. Oke. Jawilen gawe konco untuk sosialisasi, edukasi terkait dengan apa yang perlu diperlukan dalam masa pandemi ini. Karena apa? Karena kader-kader pemuda ini juga sangat berperan. Kan itu sudah Mas, kayak pemuda kan banyak organisasi pemuda kayak Ansor, kayak Muhammadiyah juga sudah ikut mensosialisasikan. Mungkin ini gerakan yang ya lebih masif lah Mas. Lebih masif. Ya. Karena nyun sewu tipikalnya kadangkala masih golongan. Kan seperti itu lah. Ini basis daripada PPKM itu harusnya, kalau saya idealnya itu tiap-tiap daerah itu kan menyesuaikan kondisinya. Jadi kalau pun yang sekarang lagi istilahnya trennya itu di desa atau kelurahan, yaitu libatkan pemudanya, terkait dengan bagaimana upayanya mencegah pandemi ini sampai tingkat desa. Ini pemuda itu jawilen, Karang Taruna, jawilen kongkon lapo, atau ada ide apa terkait dengan penanganan ini, karena biasanya dari jiwa-jiwa muda itu timbul kreativitas, harusnya seperti ini, yang mungkin itu menjadi titik tekan kekurangan daripada ya teman-teman yang sudah sibuk kan seperti minimal itu. Semangatnya dapat ya. Ya minimal semangatnya dapat, terus membersamai dengan masyarakat. Betul, seperti ini, harusnya seperti ini. Itu kan semangat pemudanya itu kan masih ada gitu. Mungkin itu yang jadi titik tekannya ketika pemuda ini kudu lapo nek pada waktu pandemi seperti ini. Oke, baik. Mungkin dari Mas Ardian atau Mas Bati tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa betapa
dampak dari pandemi COVID ini begitu luar biasa, baik di sektor ekonomi ya, dan sektor kreativitas pemuda menjadi nggak boleh mandek sih sebenarnya. Kita nggak bisa nggak bisa bilang mandek, tapi menjadi agak-agak nggak luas itu loh. Ya kan yang penting obah lah. Gitu kan. Yang penting obah. Jawa kan nek gak obah ora mamah kan. Yang penting obah. Sak obah-obahe lah, kan iki sak obah-obahe. Betul. Baik, saya kira nanti saya mohon untuk closing statement dari Mas Hardian dulu, bagaimana pesan-pesan untuk para pemuda memotivasi selama kita menghadapi pandemi COVID ini biar tetap bangkit, tetap terus berjalan, tetap fight lah untuk menjalani kehidupan yang bermasyarakat dengan tetap kita mengikuti kebijakan dari pemerintah, tapi kita juga antisipasi untuk menyemangati hidup ini. Monggo closing statement dari Mas Hardian dulu ya. Kepada sahabat-sahabat Nurani. Iya, terima kasih. Dalam kesempatan ini mungkin yang saya tekankan bahwasanya teman-teman pemuda jangan putus asa di era pandemi yang memang serba sulit ini. Tetap asa kreativitas, tetap pupuk rasa optimisme dengan istilahnya menjalankan prokes yang sudah menjadi protokol kesehatan di era pandemi ini. Bantu pemerintah terkait dengan sosialisasi, edukasi yang di masyarakat mungkin belum terjangkau. Ya melok cawe-cawe lah, karena ini juga dirasakan bersama. Nantinya kedepannya mungkin menjadi langkah baru ketika pemuda ini juga turut aktif serta sosialisasi, edukasi maupun apa yang dibutuhkan dalam peran-peran yang support untuk era pandemi ini. Mungkin itu yang saya tekankan, jangan putus asa, tetap optimis, kreatif dalam era pandemi ini. Baik, terima kasih Mas Hardian. Sekarang Mas Batik monggo closing statement memotivasi mungkin karyawan yang pernah jenengan PHK atau biar mungkin ada tukar informasi, kan nomor masih tersimpan, kontak masih tersimpan, barangkali ada informasi sama HRD kan biasanya ada kontak toh. Nanti siapa tahu bisa dipanggil biar untuk membesarkan hatinya lah. Selama masa pandemi ini opo maneh nek gak membesarkan hati ya kan. Kita tidak bisa ngasih solusi apapun, tapi kita membesarkan hatinya untuk selalu kuat dan tetap bertahan. Monggo Mas Batik. Terima kasih Mas Farid. Yang pertama saya berharap kepada pemerintah dulu. Jadi masa PPKM ini mudah-mudahan segera berakhir ya. Karena ini berdampak sangat besar dan luas bagi dunia usaha. Dan yang kedua, saya berharap teman-teman buruh itu yang masih bekerja ini tetap semangat, kemudian cintai pekerjaan yang sudah Anda miliki, karena di luar sana banyak ribuan orang kehilangan mata pencaharian ya, karena efek dari pandemi ini dan efek dari PPKM ini. Kemudian teman-teman yang saat ini dirumahkan atau diberhentikan, ya mudah-mudahan perusahaan-perusahaan segera bangkit kembali sehingga bisa mempekerjakan Anda yang sudah punya pengalaman untuk bekerja kembali di perusahaan semula. Itu saja, terima kasih. Oke, tapi sebelum ada pertanyaan yang lupa, sorry Mas Batik. Di tempat kerjanya itu kan kalau namanya pabrik kan ribuan ya kan. Di satu gedung itu tetap menjalankan prokes. Prokes. Kalau kan dempet-dempetan tuh. Apa tetap berjarak atau otomatis kan karyawannya juga harus. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah, kita selalu sosialisasi setiap hari ya untuk kepada karyawan ini agar melaksanakan 3M ya. 5M Mas. 5M. Wis tambah lagi. Wis tambah ya. Jadi masker itu pasti ya, karena walaupun tidak ada pandemi, kalau perusahaan itu pasti harus pakai masker dimanapun itu. Kemudian
cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ini yang agak sulit karena namanya orang kerja ya, kadang saat tertentu itu mereka kan berdempetan. Nah ini tapi kemudian yang penting kalau pakaian bersih, tangan bersih, insya Allah kita terhindar. Masker terpakai selalu, insya Allah kita terhindar dari. Baik, intinya tetap prokes ya Mas ya. Prokes kita Mungkin Mas, utamakan. 5M tambah 1 mungkin Mas. Oh gitu ya. Iya, 5M plus 1M itu Mas. Memanjatkan doa Mas. Itu yang mungkin yang belum. Iki sing tak enteni. Ya. Jadi kalau saya boleh urun rembuk ini Mas, yang prokes 5M itu tambah 1M Mas, yaitu memanjatkan doa. Karena kunci itu sebetulnya Mas, kita seakan-akan ikhtiar itu kurang kalau tanpa disertai dengan doa itu. Ini saya urun ke pemerintah, urun rembuk lah, ngasih saran tambah 1M lagi, memanjatkan doa. Ya semoga didengarkan. Iya. Jadi intinya itu kan pandemi COVID ini, wabah ini juga ujian dari Allah. Maka dari itu kita harus libatkan Tuhan juga yang di atas ya. Iya. Ya, ide yang sangat baik Mas Ardian. Karena saya rasa ikhtiar kita sudah. Gitu. Dengan 5M itu semua ikhtiar. Tinggal satu memanjatkan doa plus 1M itu tadi Mas. Mungkin itu yang kita lupa mungkin. Baik, terima kasih Mas Ardian atas kedatangannya. Mas Batik ya. Sama-sama. Yes. Sahabat Nurani, demikian obrolan singkat kita yang hangat tentang bagaimana kita mensiasati masa pandemi COVID-19 ini yang berlangsung hampir 2 tahun ya. Semoga kita tetap semangat seperti apa yang dikatakan Mas Ardian, Mas Batik tadi, bahwa kita tidak bisa menghindar dari wabah ini. Itu karena ini dunia juga Allah telah memberikan ujian. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Ardian, motivasi semangat untuk pemuda tetap fight dan tetap terus berjalan mencoba kreatif di tengah situasi yang serba sulit ini. Juga tadi pesannya Mas Batik untuk teman-teman buruh juga harus tetap semangat, karena bagaimanapun juga hidup akan terus berjalan untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Harus pinter-pinter untuk mensiasati bagaimana untuk tetap bisa bangkit, dan tetap kita semua dan sahabat-sahabat Nurani, kita berdoa semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan dan tetap patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tadi Mas Ardian punya ide menarik dan semoga didengarkan oleh pemerintah pusat, bahwa kita tambahi M1 lagi, mungkin bisa memanjatkan doa, membaca sholawat Mas ya, atau bagi yang agama lain adalah memanjatkan doa. Terima kasih sahabat Nurani yang tetap stay di channel Sudut Nurani. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya akhiri. Sudut Nurani, jernih seimbang manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.